Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 136, setelah meninggalkan hutan berbahaya itu, Su Chen memutuskan untuk pergi ke gunung yang jauh. Gunung itu tidak terlalu besar, kabut abu-abu menyelubungi gunung, membuatnya tampak seolah-olah terwujud langsung dari halaman puisi. Tetapi ketika dia semakin dekat ke gunung, Su Chen dikejutkan oleh betapa suram dan sunyinya gunung itu. Angin kuning keabu-abuan bersiul melalui puncak dengan keras, menerbangkan vegetasi apapun, mencegah tumbuhnya tanaman hijau apapun, tanah berpasir tidak dapat menampung air, dan seolah-olah gunung itu benar-benar berdiri sendiri di tengah gurun. Satu-satunya hijau yang bisa dia lihat adalah rumput di kakinya. Bagi Su Chen, kesunyian ini sebenarnya adalah hal yang baik. Jauh lebih kecil kemungkinannya bagi binatang iblis yang kuat untuk bertahan hidup di lingkungan seperti ini. Tapi saat dia mendekati dasar gunung, dia menemukan bahwa orang lain sudah ada di sana. Su Chen, pihak lain berteriak. Zhao Xin, Su Chen mengenali pihak lain. Zhao Xin adalah siswa tahun ke-7 dengan siswa nomor 38. Dia adalah salah satu siswa yang lebih lemah, tetapi sikapnya tidak buruk, dan dia juga memiliki dua jenis kemampuan unik. Dalam keberuntungan, orang pertama yang ditemui Su Chen bukanlah musuh. Su Chen dengan cepat berlari menuju Zhao Xin, hanya untuk menemukan bahwa dada Zhao Xin bernoda merah cerah saat dia mendekat. "Kamu terluka?" "Ya, aku baru saja bertemu dengan pemuda ras ganas dan bertarung dengannya sebentar." "Bagaimana hasilnya?" "Saya bukan lawannya, jadi saya lari," jawab Zhao Xin tanpa menyembunyikan apapun. Selama masa pelatihan, para instruktur telah menekankan di kepala mereka bahwa mereka harus melupakan menyelamatkan muka selama pertempuran sesungguhnya. Sudah terlalu banyak contoh dalam sejarah orang berbohong tentang kekuatan mereka atau membuat kesalahan saat menilai kekuatan lawan mereka, yang mengakibatkan kematian mereka sendiri. Kerugian adalah kerugian, mencoba menyembunyikannya atau berdalih tentang detailnya pada dasarnya setara dengan mempermainkan nyawanya sendiri. Ras ganas memiliki fisik yang sangat kuat. Tidak banyak ras cerdas yang bisa bersaing dengan mereka dalam hal kekuatan fisik murni. Keuntungan ini sangat menonjol pada tingkat kultivasi yang lebih rendah. Karena itu, sangat umum bagi manusia alam penarik ki kalah dari individu ras ganas. Lawan mereka telah dipilih dari kandidat yang tak terhitung jumlahnya, sama seperti Su Chen dan Zhao Xin. Yang diandalkan manusia sejak awal bukanlah kekuatan mereka melainkan otak mereka. Formasi asal, obat-obatan, taktik tim, duel, adalah semua hal yang diunggulkan umat manusia. Jadi, sejak awal, para siswa tidak pernah berniat untuk menghadapi ras ganas secara langsung. Sebaliknya, pentingnya kerja tim terus-menerus ditanamkan di kepala mereka sehingga mereka akan menggunakan otak mereka saat bertarung. Jika seseorang terjebak dalam pertarungan satu lawan satu, mereka disarankan untuk mundur. Anggota ras ganas yang dihadapi Zhao Xin sangat kuat dan cocok untuk pertempuran. Prasasti di tubuhnya dapat mengaktifkan ki dalam darahnya, melipat gandakan kekuatannya dan mengeraskan tubuhnya seperti besi. Jarum hujan mendadak Zhao Xin hanya menutupi individu ras ganas dalam titik-titik merah kecil. Su Chen tahu seberapa kuat jarum hujan mendadak milik Zhao Xin. Satu jarum saja tidak terlalu kuat, hanya setara dengan kekuatan 13 beruang, tetapi mereka jauh lebih kuat dalam jumlah besar. Meskipun demikian, jarum tidak dapat menembus target mereka, menyiratkan bahwa pertahanan lawan setidaknya lebih besar dari kekuatan 13 beruang. Ini bahkan lebih kuat daripada tubuh pertempuran adamantin. Berdasarkan apa yang dikatakan Zhao Xin, individu ras ganas yang dia lawan bahkan belum menggunakan kekuatan penuhnya. Melirik luka Zhao Xin, Su Chen mengeluarkan sebotol obat dari cincin asalnya, "Untukmu." Zhao Xin dengan senang hati mengambilnya. "Terima kasih banyak, sungguh bagus memiliki seorang alkemis." "Tidak masalah, Anda juga sangat penting. Selanjutnya, kita perlu mengaktifkan Golden Blazing Eagle Eye Anda," kata Su Chen. Garis keturunan Zhao Xin adalah elang mata emas. Memberinya keterampilan mata elang berkilau emas, tidak hanya mempertajam penglihatannya secara drastis, tetapi juga membuatnya bisa melihat melewati beberapa rintangan yang tidak terlalu tebal. Selain itu, dia adalah salah satu siswa yang paling gesit yang dikirim dari Hidden Dragon Institute. Jadi, meski dia tidak bisa mengalahkan anggota ras ganas itu, setidaknya dia bisa melarikan diri. Tugas utama yang dia miliki sebagai bagian dari tim adalah menyelidiki musuh dan merencanakan lingkungan mereka. "Itulah mengapa saya di sini," Zhao Xin tertawa. Saat dia berbicara, dia berlari ke puncak gunung. Begitu sampai di puncak, Zhao Xin mengaktifkan garis keturunannya. Matanya mulai bersinar dengan cahaya yang membara. Di bawah sinar cahaya yang kuat, kabut keabu-abuan tidak bisa menghalangi penglihatannya.
Sesaat kemudian, Zhao Xin mengeluarkan selembar kertas putih, dengan lembut menyapukan tangannya ke atasnya. Semua yang dia lihat muncul di gulungan di depannya. Ini adalah skill asal utilitas lain yang dimiliki Zhao Xin. Dia bisa langsung memproyeksikan semua yang dia lihat ke gulungan, membentuk peta. Sesaat kemudian, dia membuat peta detail pada gulungan itu dan menyerahkannya kepada Su Chen. Indah sekali lukisan peta. Su Chen mengambil gulungan itu. Zhao Xin tertawa, itulah mengapa saya dipilih untuk ikut. Banyak siswa yang dipilih kali ini tidak terlalu kuat, tetapi mereka semua memiliki bakat unik. Zhao Xin adalah salah satu dari orang-orang ini. Su Chen melebarkan peta untuk melihat lebih dekat. Dari peta, dia tahu bahwa kekosongan setengah terisolasi ini cukup luas. Mata elang berkilau emas dari Zhao Xin tidak dapat memetakan seluruh kekosongan, dan peta ini hanya satu bagian dari medan. Berdasarkan apa yang telah diajarkan kepada mereka, mereka berdua pertama-tama menentukan arah mata angin peta dan menandai gunung tempat mereka berada sebagai pusat peta. Hutan asal Su Chen ada di barat, dan ada sungai di timur. Zhao Xin datang dari selatan. Tidak ada apapun di sana kecuali hutan belantara yang sunyi. Namun, di utara, mereka samar-samar bisa melihat gunung yang lebih tinggi, dan sepertinya ada benda-benda yang melayang di udara. Su Chen menunjuk ke utara. Target investigasi itu harus menjadi prioritas bagi kami. Adapun di mana kita berada sekarang, kita harus berada di lingkaran luar jantung tempat ini. Apa yang kita tunggu? Kalau begitu ayo kita bergerak. Tidak perlu terburu-buru, kata Su Chen sambil menahan Zhao Xin. Aku harus membuat obat dulu. Bukankah kamu sudah membuatnya? Kata Zhao Xin. Su Chen menggelengkan kepalanya. Hanya obat pemulihan yang paling sederhana. Saya perlu membuat obat-obatan canggih untuk meningkatkan kekuatan tempur kita. Namun, obat-obatan canggih cenderung lebih rumit untuk dibuat dan membutuhkan lebih banyak waktu. Jadi saya membutuhkan seseorang untuk menjaga saya dan mencegah siapapun mengganggu saya. Serahkan padaku. Setelah mendengar apa yang dikatakan Su Chen, Zhao Xin mulai bersemangat. Selanjutnya, Su Chen menemukan sebuah gua dan mulai membuat obat-obatan. Saat ini, dia berada di puncak menjadi alkemis terhormat, dan dia bisa meramu beberapa obat tingkat tinggi. Sementara Su Chen sedang meramu obat, Zhao Xin tidak hanya duduk diam. Dia menggunakan Golden Blazing Eagle Eye untuk mencari siswa lain. Sebenarnya, dia bisa melihat beberapa, tapi mereka terlalu jauh. Tidak ada gunanya jika yang bisa dia lakukan hanyalah melihat mereka. Meskipun dia ingin memanggil mereka, dia takut menarik perhatian yang tidak diinginkan dari ras ganas. Medali pemanggil adalah pedang bermata dua. Kecuali jika mereka dalam keadaan yang mengerikan, sebaiknya hindari menggunakannya secara sembrono. Jika Qian Haoli ada di sini, semuanya akan jauh lebih baik. Qian Haoli adalah salah satu dari 4 siswa tahun ke-7 di sini. Dia memiliki jurus bawaan yang sangat kuat yang dapat menghubungkan kesadaran orang dalam jarak yang sangat jauh. Satu-satunya prasyarat adalah kedua orang itu harus bisa melihat satu sama lain. Zhao Xin dan Qian Haoli dikenal sebagai pasangan mitra terbaik di antara semua siswa. Tapi begitu kemitraan itu terkoyak, tidak ada yang bisa dia lakukan meskipun dia memiliki keterampilan yang begitu kuat. Secara alami, Zhao Xin melihat beberapa individu ras ganas juga, lebih dari sekali. Penglihatannya yang tajam melihat jejak beberapa individu ras ganas yang kuat. Jika tatapan bisa membunuh, Zhao Xin pasti sudah membunuh mereka semua. Tapi dengan sangat cepat, Zhao Xin menemukan bahwa masalah akan segera menghampiri mereka. Seorang pemuda ras ganas sedang menuju ke arah mereka. Bab 137, dia mengendus dalam-dalam aroma yang dibawa oleh angin. Itu pasti bau manusia, kata Burke dengan suara rendah. Dia mempercepat langkahnya menuju gunung. Burke senang membunuh. Burke menyukai aroma darah. Burke ingin benar-benar memusnahkan kelompok manusia yang menyebalkan itu. Kegembiraan dan kecepatannya terus meningkat saat dia terus mengulanginya pada dirinya sendiri. Akhirnya, dia tiba di kaki gunung. Di sana, dia menemukan seorang manusia muda berdiri di tempatnya. Manusia itu sangat kecil, seperti tauge, dan dia mulai membentak Burke dengan provokatif. Datanglah padaku, dasar orang bodoh yang tidak berguna, aku akan membunuhmu. Zhao Xin berteriak pada Burke saat dia memberi isyarat menghina padanya. Bibir Burke melengkung ke belakang membentuk senyuman. Burke tidak menjadi marah, itu karena Burke tidak marah pada orang yang sebentar lagi mati. Dia tertawa, mulutnya terbuka seperti jurang yang dalam. Kemudian, dia menarik kapak raksasa dari punggungnya dan menyerbu Zhao Xin. Meskipun Zhao Xin hanya diserang oleh satu individu ras ganas, dia merasa seolah-olah sedang menghadapi seluruh pasukan. Dia berdiri di sana dan menyaksikan pemuda ras ganas menyerangnya seperti banteng liar, debu beterbangan di belakangnya.
Zhao Xin buru-buru mundur, sekaligus melepaskan semburan jarum. Pemuda ras ganas tertawa. Prasasti di dadanya mulai bersinar merah tua, dan semburan energi yang kuat meledak, menutupi dirinya sepenuhnya. Hujan jarum memantul dari tubuhnya seperti terbuat dari batu, bergemerincing dari tubuhnya. Kapak batu besar mengiris ke arah Zhao Xin. 100 kaki, dia masih 100 kaki jauhnya dari Zhao Xin ketika dia melepaskan serangannya. Kapak itu terbanting langsung ke tanah. Tanah mulai terbelah dan retak, langsung menuju kaki Zhao Xin. Menanggapi serangan ini, Zhao Xin melompat ke udara, elang bermata emas muncul di belakangnya. Elang menyebarkan sayapnya membawanya tinggi ke langit. Burg tersenyum kejam, prasasti di kakinya mulai bersinar, dan Burg dengan paksa mendorong dari tanah. Jaring laba-laba tanah di bawah kakinya saat dia terbang ke udara. Rebound yang menakutkan memungkinkan dia untuk menutup jarak antara dia dan Zhao Xin. Kapak batunya ditebang sekali lagi, udara yang bergejolak di sekitarnya memberi kesan bahwa kapak itu bisa melenyapkan apapun di jalur ini. Saat kapak itu hendak membelah Zhao Xin menjadi dua, Zhao Xin tiba-tiba meningkatkan kecepatannya, tubuhnya bersinar dengan cahaya cemerlang, terbang mundur dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan menghindari pukulan itu. Burg mendarat di tanah dengan keras, kapak itu menghantam tanah lagi, menciptakan kawah akibat tumbukan, mengirimkan bongkahan besar bumi beterbangan kemana-mana. Wajah Zhao Xin pucat pasi, dia meluncur jauh sebelum mendarat kembali di tanah dan segera bergerak ke arah yang berlawanan. Dia tidak melupakan tugas yang telah dipercayakan kepadanya, jadi sambil berlari dia terus memprovokasi Burg, "Datanglah padaku, bajingan." Namun, Burg tidak terburu-buru mengejarnya, dia terus mengendus udara, dan matanya sedikit menyipit, anginnya sedikit berbeda, ada lebih dari satu orang di sini. Dia melirik sekelilingnya, terus-menerus mengendus saat dia mencari jejak manusia lain. Zhao Xin gelisah, dia tahu bahwa dia bukan lawan pemuda ras ganas, tapi dia masih mengertakkan gigi dan berbalik, meledakkan kolom cahaya dari telapak tangannya. Burg memutar kepala kapaknya, kolom cahaya menghantam kepala kapak, mengirimkan percikan api yang beterbangan saat tumbukan. Dia menatap Zhao Xin, yang telah kembali, dan memiringkan kepalanya, "Kamu mengkhawatirkan temanmu." Zhao Xin membeku, Burg tertawa, ras ganas itu kasar dan liar, tapi mereka bukan idiot. Dia melolong, persahabatan yang tidak berguna, prasasti di tubuhnya mulai bersinar merah darah lagi. Gelombang energi besar melonjak, dan Burg dengan sembrono menyerbu ke arah Zhao Xin, tanah bergetar di bawah kakinya. "Mati!" Burg melolong saat dia mengayunkan kapaknya ke arah Zhao Xin. Zhao Xin buru-buru mengelak, Betelaks nyaris mengenai Zhao Xin, tetapi energi yang bergolak dari permukaan kapak masih menghantam Zhao Xin dan membuatnya terbang. Dia tertiup ke udara seperti daun willow. Burg melompat ke udara, tidak menunggu Zhao Xin turun, dia menyerang Zhao Xin dengan momentum yang menghancurkan bumi. Gelombang energi yang keluar dari kapak menghantam Zhao Xin dengan ledakan yang menggelegar, dan seolah-olah langit itu sendiri akan runtuh. Satu pukulan, hanya satu pukulan, darah mengalir dari setiap lubang tubuh Zhao Xin. Kekuatan hidupnya tampak berkedip pada saat itu. Jika dia tidak memasang penghalang di saat-saat terakhir atau mengaktifkan senjata pertahanan, serangan kapak itu akan membunuhnya saat itu juga. Zhao Xin jatuh dengan keras ke tanah saat dia memuntahkan seteguk darah segar. Burg juga jatuh kembali ke tanah seperti batu besar, mengirimkan debu dan bongkahan tanah kemana-mana. Teriak Burg sambil melangkah maju, "Kelemahanmu membuatku heran, manusia." Dia memutar kapak di tangannya dan meletakkannya di punggungnya. "Aku hanya perlu satu tangan untuk menjatuhkanmu." Zhao Xin berdiri, menggertakkan giginya saat dia mencengkeram pisau di tangannya dengan erat. Totem tertulis di lengan Burg mulai bersinar. Zhao Xin menyerang dengan pedangnya, permukaan pedang itu bersinar terang. Burg meninju dengan satu kepalan, tidak cukup baik. Tinjunya yang seperti besi menghantam bilahnya, menyebabkan bilahnya berkedip dengan warna. Sesaat kemudian, pedang itu hancur berkeping-keping, membentuk awan bubuk logam di udara. Meskipun itu bukan senjata, Zhao Xin masih terpana karena telah dihancurkan dalam satu pukulan. Kekuatan dari pukulan berlanjut melalui pedang dan menyebar ke dada Zhao Xin, menyebabkan Zhao Xin memuntahkan seteguk darah dan mundur. Dia jatuh ke tanah, tidak bisa merangkak kembali berdiri selama beberapa waktu. "Sampah yang tidak berguna, jika setiap manusia sama lemahnya denganmu, perjalanan ini akan sangat membosankan," geram Burg. Zhao Xin mencengkeram dadanya saat dia berdiri. "Kamu benar-benar banyak bicara." Dia berdiri dengan goyah, "Jangan lupa bahwa kamu belum berhasil membunuhku." Saat dia merentangkan tangannya, jarum yang tak terhitung jumlahnya menyembur seperti hujan, menembaki Burg.
Meskipun Burg sangat kuat, dia masih akan terluka parah jika jarum ini menembus matanya. Karena itu, Burg menundukkan kepalanya dan menutup matanya, lengannya terangkat di atas kepalanya saat dadanya mulai bersinar lagi, tubuhnya langsung mengeras seperti terbuat dari adamantin. Suara dentingan logam pada logam sekali lagi terdengar. Sesaat kemudian, hujan berhenti, Burg menurunkan tangannya, mereka telah ditutupi petak-petak titik merah, tetapi tidak mengalami cedera yang berarti. Burg tertawa, serangan yang lemah, Zhao Xin menjawab, saya tidak berharap itu akan banyak berguna bagimu, aku hanya... Suaranya tiba-tiba turun. Burg tidak bisa mendengar apa yang dia katakan pada akhirnya. Apa katamu? Aku bilang. Zhao Xin tiba-tiba tertawa dan berteriak, kamu idiot. Rasa bahaya tiba-tiba muncul di hati Burg. Burg berputar untuk melepaskan pukulan di belakangnya. Pukulan Burg menghantam penyergapan dari belakang. Sesaat kemudian, lengan Burg, yang sekuat besi, patah seperti dahan pohon tua yang membusuk. Bab 138, penusuk lapis baja itu menusuk kepalan tangan Burg seperti paku ke pohon, membelah seluruh lengan Burg. Lengan Burg langsung hancur dan hancur menjadi bubur berdarah. Selanjutnya, Burg mengeluarkan teriakan yang sangat menyakitkan. Semua prasasti berdarah di tubuhnya menyala secara bersamaan, gelombang energi yang ganas meledak, melonjak ke arah Su Chen dan Zhao Xin secara bersamaan dan mengirim mereka terbang. Bahkan di antara ras ganas, beberapa dianggap lebih kuat dari yang lain. Yang ini mungkin tidak lemah mengingat dia masih bisa mengeluarkan kekuatan menakutkan seperti itu meski terluka parah. Mati, Burg melolong gila saat dia menyerang Su Chen. Dia menarik Battle Axe dari punggungnya dengan tangan kirinya dan menebas Su Chen. Su Chen, hati-hati, teriak Zhao Xin. Su Chen mengambil beberapa langkah di udara, mengelak dengan keterampilan yang luar biasa. Seekor elang api terbentuk di tangan kanannya dan membubung ke depan, menghantam Burg dan menyemburkan api ke arahnya. Prasasti merah bersinar lebih terang, dan energi Burg terus melonjak. Orang ini sepertinya terus-menerus meledak dengan energi, kekuatannya yang liar sekali lagi melonjak, dan dia melemparkan kapak di tangannya tepat ke arah Su Chen. Kapak mulai bersinar cemerlang, dan gelombang energi mengalir deras di udara. Su Chen merasa tubuhnya tiba-tiba berhenti di tempatnya, dan sulit baginya untuk menggerakkan tubuhnya. Kapak ini memiliki semacam kemampuan yang memperlambat gerakan seseorang. Di bawah gelombang energi ini, Su Chen bahkan tidak bisa mengaktifkan teleportasi White Tower. Saat dia melihat kapak jatuh, Su Chen menyerang, pedang petir juga mulai bersinar, secara bersamaan, tubuhnya mulai berkilau kemasan. Tubuh pertempuran adamantin, Battle Axe membanting dengan momentum besar, membelah guntur menjadi dua, itu sangat kuat sehingga udara di sekitar kapak terdistorsi, dan seolah-olah itu merobek kehampaan di langit, semua jejak bilahnya hancur, dan bahkan bilah di tangannya terfragmentasi, gelombang kejut menghantam Su Chen. 3 lapisan penjaga mech hancur secara bersamaan sebelum serangan menghantam dada Su Chen, menyebabkan sebagian dadanya runtuh saat dia terbang kembali. Tapi meski dia terbang mundur, sosok Burg juga sedikit gemetar. Meskipun serangan Burg sebelumnya sangat ganas, dia telah mengeluarkan energi yang sangat banyak untuk melepaskannya. Setelah dia melepaskan serangan ini, tulisan di tubuhnya menjadi sangat redup. Su Chen merangkak berdiri, menggosok dadanya. Dia menatap Burg dan berkata, apakah kamu hanya memiliki 3 serangan kapak itu? Kamu hina, penyergap rendahan. Burg melolong. Itu salahmu karena menjadi idiot. Anda tahu bahwa ada 1 orang lagi, tetapi Anda masih tidak mengambil tindakan pencegahan apapun, jawab Su Chen. Erupting elang api lainnya mulai terbentuk di tangannya. Saat efek prasasti mulai memudar, kecepatan Burg mulai tertinggal dari kecepatan Su Chen. Dengan hanya erupting elang apis, Su Chen bisa membuat Burg mati. Tetapi pada saat itu, Zhao Xin tiba-tiba berteriak, agak panik, ada 1 lagi yang datang. Su Chen, sebaiknya cepat, ada ras ganas lain yang menuju ke sini. Dia dengan marah berlari di sini saat ini. Sial, dia sangat cepat. Sialan, Su Chen tahu itu tidak baik. Pemuda ras ganas itu, yang telah lewat, pasti mendengar keributan itu dan menyerbu. Sayangnya, serangan semacam ini terlalu mencolok dan dapat terlihat bahkan dari jarak yang sangat jauh. Pejalan kaki ras ganas manapun pasti tidak akan mengabaikannya. Apa yang harus kita lakukan? Nada suara Zhao Xin membawa sedikit kegelisahan. Jika 1 pemuda ras ganas sudah sulit dihadapi, bagaimana jika yang lain datang? Su Chen menghela nafas, kurasa aku harus menggunakan ini. Burg, yang tahu bahwa dia akan menerima bala bantuan, menyerang Su Chen. Namun, Su Chen mengabaikannya, malah mengeluarkan sebotol obat dari cincin asalnya. Dia menggunakan teleportasi White Tower untuk menghindari serangan Burg,
lalu mengeluarkan botol obat lain dan menenggaknya. Dia mengaktifkan Snaking Mist Steps berikutnya. Saat sosoknya tampak menghilang seperti gumpalan asap, dia mengeluarkan botol obat ketiga dan menenggaknya juga. Zhao Xin menatap tak percaya saat Su Chen meminum 5 botol obat. Kemudian, mereka berdua menemukan bahwa energi Su Chen tiba-tiba melonjak. Lampu merah mulai keluar dari tubuh Su Chen, menyebabkan dia memberikan tekanan yang luar biasa. Sayatan luka yang dibuat Burke di dada Su Chen sebelumnya sebenarnya mulai sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Adegan ini mengejutkan Burke. Su Chen berkata dengan muram, "Apakah kamu bersenang-senang berkelahi? Terima pukulan ini." Sebuah pukulan melayang di udara. Burke melolong saat dia menyerang ke depan untuk menyambut pukulan itu. Dia tahu bahwa ini adalah saat yang kritis. Semua prasasti di tubuhnya mulai bersinar terang, memenuhi udara dengan bau darah. Pada saat ini, pukulan tunggal Su Chen mendarat. Tinjunya yang seperti besi menembus dada Burke, membuat lubang di dalamnya. Energi turbulen terus mendatangkan malapetaka di dalam tubuhnya, meledak dengan cahaya yang mengejutkan. Ini bukan paku penembus armor, melainkan pukulan yang berisi akumulasi semua kekuatan di tubuhnya. Namun, itu mengakibatkan cedera yang sangat serius, bahkan Zhao Xin tertegun. Burke sedikit bergoyang. Kekuatan hidup yang kuat dari ras ganas memungkinkan dia untuk tetap hidup. Setidaknya untuk saat ini, meskipun dia telah terluka parah, dua hati yang mereka miliki memungkinkan mereka untuk terus bertarung bahkan jika mereka kehilangan satu. Dia mengangkat kapak di tangannya lagi. Su Chen sudah melompat ke depan. Tinjunya mendarat di pergelangan tangan kiri Burke. Pergelangan tangan Burke hancur seketika, dan battle axe-nya jatuh ke tanah. Su Chen menyerang ke depan seperti angin puyuh dan mengarahkan tendangan ke dahi Burke. Dengan bunyi berderak, leher Burke patah, kepalanya terkulai, dan cahaya dari tubuhnya memudar. Tidak, raungan marah datang dari belakangnya. Bala bantuan Burke akhirnya tiba, hanya untuk menyaksikan Burke mati di bawah kaki Su Chen. Prasasti di kakinya mulai bersinar saat pemuda ras ganas melompat di udara, mengumpulkan energi di sekitar battle axe-nya. Su Chen membeku di tempat sekali lagi, dan tidak ada tempat baginya untuk pergi. Namun, Su Chen tidak berniat mengelak. Dia mengambil battle axe Burke dan menyerang pemuda ras ganas lainnya. Kapak di tangannya membangun momentum. Serangan energi yang ganas dibatalkan karena bertabrakan dengan kapak Su Chen. Bahkan sebelum sesuatu terjadi pada dua orang yang terkunci dalam pertempuran, Zhao Xin telah terlempar oleh gelombang kejut yang dihasilkan. Saat dia terbang di udara, dia menyaksikan kapak perang mereka terlempar ke samping. Teriak Su Chen saat dia meninju pemuda ras ganas hampir 100 kali dalam sekejap. Secara bersamaan, dia mengaktifkan tubuh pertempuran adamantin dan pedang petir, menyebabkan guntur menggelegar dan kilat menyambar kemana-mana, bergegas menuju lawannya seperti lautan petir. Dengan lolongan kesakitan, pemuda ras ganas itu dikirim terbang. Dia telah dikirim secepat dia tiba. Ini tidak mungkin, lolong pemuda ras ganas yang menyerang dengan marah. Dia tidak percaya bahwa manusia biasa telah menekannya. Tidak ada yang mustahil tentang itu, teriak Su Chen saat tubuhnya memancarkan kilau logam. Sebelumnya, ketika dia mengaktifkan tubuh pertempuran adamantin, gerakannya agak terhambat. Namun, pada saat ini, sepertinya pembatasan itu tidak lagi berlaku baginya. Sosoknya melintas di udara begitu cepat sehingga sulit dipercaya bahwa seseorang yang hanya pada level menarik ki dapat mencapai efek ini. Paku penusuk baja, Su Chen akhirnya mengeluarkan kartu trufnya sekali lagi. Prasasti pada tubuh pemuda ras ganas menyala lagi, cahaya berdarah bersinar intens saat energinya melonjak tiba-tiba. Tapi semua ini tidak berguna di depan Su Chen, yang telah membuat dirinya gila. Pemuda itu dikirim terbang lagi. Seorang anggota ras ganas, ras yang terkenal dengan gaya pertempuran mereka yang lugas dan tanpa henti, telah dikalahkan dalam pertempuran dengan kekuatan murni. Su Chen menyerbu lagi, menyerang dengan kepalan tinju lainnya. Guntur menggelegar, seolah-olah badai dahsyat sedang terjadi. Pemuda ras ganas melolong, menanggapi serangan guntur Su Chen. Dia mengaktifkan prasasti di tubuhnya hingga batasnya saat dia menyerang Su Chen. Meski begitu, prasasti itu tidak berpengaruh. Terlepas dari apakah itu kecepatan, kekuatan, atau kemampuan pertahanan fisik, Su Chen tidak lebih lemah dari individu ras ganas ini. Surah ledakan bertubi-tubi, keduanya bertukar pukulan yang tak terhitung jumlahnya. Pemuda ras ganas babak belur dan patah, dan luka juga mulai muncul di tubuh Su Chen. Meski begitu, luka-luka ini hanya muncul sesaat sebelum mulai sembuh dan menghilang. Su Chen terus menyerang ke depan dengan liar seolah-olah dia tidak memperhatikan mereka, melepaskan amarahnya tanpa henti. Mengamuk, tak kenal takut, agresif, dan berdarah dingin. Dia seperti orang barbar yang marah yang kehilangan kendali. Pada saat ini,
Su Chen bahkan lebih ganas daripada ras ganas itu sendiri. Pemuda ras ganas tidak mampu menahan serangan gencar. Darah mulai mengalir keluar dari lubangnya, dan kulitnya yang seperti besi tidak dapat menahan tinju besi Su Chen. Kedua hatinya tidak bisa menahan luka-luka ini. Jika dia ingin selamat dari serangan gencar ini, dia mungkin perlu membuat dua hati baru terlebih dahulu. Akhirnya, mereka berdua sekali lagi terhenti. Su Chen berdiri di tempat, dengan dingin menatap pemuda ras ganas. Pemuda itu memuntahkan seteguk darah saat dia mundur berulang kali. Semua energi di tubuhnya telah menghilang. Baginya, tetap berdiri saja sudah merupakan fantasi. Kamu menang. Dia meludah dengan susah payah sebelum pingsan, tidak pernah merangkak kembali berdiri. Bab 139, Kita menang, Zhao Xin berteriak kegirangan saat dia menubruk Su Chen dan memeluknya saat tubuh Su Chen tiba-tiba bergoyang sedikit saat warna memudar dari wajahnya. Su Chen, kamu baik-baik saja, aku baik-baik saja, hanya sedikit lelah, sial, orang itu benar-benar kuat, jika dia bisa bertahan sedikit lebih lama, maka aku akan benar-benar berada di air panas, kata Su Chen di sela-sela napas saat dia terengah-engah. Dia tidak pernah secara khusus fokus pada pertempuran kekerasan. Pertempuran sebelumnya adalah yang pertama baginya dalam banyak hal. Dua pemuda ras ganas, Su Chen, kamu membunuh mereka berdua sendirian. Kamu sangat kuat, Zhao Xin berkata dengan penuh semangat. Dia tidak bisa mengalahkan satupun pemuda ras ganas bahkan jika ada 3 orang. Jadi penampilan Su Chen cukup mengejutkannya. Apa maksudmu? Kuat? Apakah kamu tidak melihat saya menelan semua obat itu? Kata Su Chen agak kesal. Benar? Obat apa itu? Kenapa itu begitu kuat? Tanya Zhao Xin. Obat penguat tingkat lanjut, obat berkulit besi tingkat lanjut, obat pemulihan vitalitas tingkat lanjut, obat agility angin tingkat lanjut, dan obat frenzy, jawab Su Chen. Astaga, Zhao Xin berseru dengan penuh semangat. Jika kamu bisa menjadi sangat kuat hanya dengan beberapa botol obat itu, bisakah kamu membuat lebih banyak untukku sehingga aku juga bisa mengalahkan beberapa pemuda ras ganas? Buat lagi? Apakah kamu tahu berapa harga 5 botol obat ini? Su Chen membalas. Zhao Xin berhenti sejenak. Berapa harganya? Dia tahu dalam hatinya bahwa mereka tidak mungkin murah. Su Chen menjawab, kelima botol ini semuanya adalah obat-obatan canggih. Masing-masing bernilai sekitar 2.500 batu asal. Obat frenzy juga bernilai 3.500 origin stone. Meskipun dia telah mempersiapkan diri, Zhao Xin masih terpana dengan jumlahnya. Kamu mengatakan bahwa kamu menggunakan obat senilai 13.500 origin stone dalam satu saat. Itu benar, 13.500 batu asal aku habiskan serentak untuk membantuku. Kalau tidak, bagaimana mungkin saya bisa mencapai efek yang begitu hebat? Alkemis dibagi berdasarkan level skill menjadi novice, qualified, distinguished, master, dan legendary. Tingkatan ini umumnya sesuai dengan nilai obat yang dapat mereka buat, masing-masing 100, 1000, 10.000, 100.000, dan 1 juta batu asal. Obat-obatan yang dibuat oleh Su Chen semuanya adalah obat-obatan tingkat lanjut, yang dapat dibuat oleh ahli alkemis berkualitas, jadi masing-masing bernilai beberapa ribuan batu asal. Faktanya, mereka dianggap cukup murah karena Su Chen tidak berani mencoba meramu obat apapun dengan efek yang lebih besar. Obat penguat roh, misalnya, yang umumnya hanya bisa dibuat oleh alkemis terkemuka, menghasilkan sekitar 30 atau 40 ribu origin stone. Jika tidak, mengapa kuil abadi terus melakukan tawar-menawar dengan Su Chen? 3.000 vial bernilai hampir 100 juta origin stone. Obat pemulihan yang dia buat sebelumnya semuanya tingkat rendah dan tidak bernilai banyak uang. Su Chen hanya membawa bahan-bahan bersamanya, tetapi itu tidak berarti bahwa bahan-bahan ini tidak berharga. 13.500 batu asal obat masih membutuhkan sekitar 3.000 batu asal dalam bahan mentah. Dari 13.000 batu asal barang yang dibawanya, bahan obat terdiri dari sekitar 11.000 batu asal. Dengan kata lain, dia hanya bisa membuat 3 vial obat semacam itu secara total. Dia sudah menghabiskan 1 vial begitu saja. Awalnya saya berencana untuk membiarkan Wang Dousan dan Cloud Leopard menggunakannya. Lagi pula, saya tidak begitu pandai dalam pertarungan jarak dekat, dan saya tidak dapat mewujudkan potensi penuh dari obat-obatan ini. Namun, jika mereka menggunakannya, mereka mungkin bisa mengurus 2-3 pemuda ras ganas sendirian. Sayangnya, mereka tidak terlalu beruntung. Su Chen menghela nafas dengan menyesal. Orang hanya bisa membayangkan apa yang akan dirasakan oleh 2 pemuda ras ganas yang telah dipukuli Su Chen sampai mati jika mereka mendengar apa yang dia katakan. Jadi kamu hanya bisa membuat 2 batch obat seperti itu lagi. Zhao Xin juga menghela nafas. Sebenarnya, saya hanya bisa membuat 1 batch lagi, jawab Su Chen. Apa, mengapa demikian?
bukankah kamu masih memiliki sekitar 7 hingga 8.000 bahan origin stone yang tersisa? Karena tidak semua bahan yang saya bawa bisa digunakan untuk meramu obat-obatan itu. Misalnya, obat penguat tingkat lanjut membutuhkan rumput tebing dan teratai darah. Saya membawa cukup rumput tebing untuk membuat 4 vial obat penguat tingkat lanjut tetapi hanya teratai darah yang cukup untuk membuat 2. Sekarang, saya hanya memiliki 1 teratai darah yang tersisa. Bahkan jika saya memiliki cukup rumput tebing, saya hanya memiliki cukup teratai darah untuk membuat 1 botol obat ini lagi. Zhao Xin tertegun, "Mengapa kamu melakukan ini?" "Karena kamu bisa menemukan teratai darah di sini," jawab Su Chen. Zhao Xin tercengang, "Bagaimana Anda tahu? Bukankah ini pertama kalinya ada orang yang diizinkan masuk?" Su Chen tersenyum, "Kamu bisa menyimpulkan beberapa hal tanpa pernah memasuki reruntuhan. Misalnya, telah ditetapkan bahwa kehancuran ini telah ada selama hampir 36.000 tahun. Jadi, itu mungkin muncul selama milenium ke-41 era kekacauan. Selama waktu itu, kerajaan Arcana baru saja menemukan instrumen ekstraksi garis darah, dan mereka mungkin sedang menganalisis dan meneliti garis keturunan. Teratai darah sangat penting untuk ekstraktor garis darah, jadi hampir setiap Arcana Master akan menumbuhkannya dalam jumlah besar di ruangan pribadi mereka sendiri. Selain itu, rumput peredam angin, yang dapat digunakan untuk meramu obat ketangkasan angin tingkat lanjut, juga merupakan organisme yang sangat penting di dalam kehampaan. Ini dapat menghasilkan udara yang dapat kita gunakan untuk bernapas, menjadikannya komponen penting dalam menjaga ruang kosong ini tetap hidup. Nyatanya, saya sudah memverifikasi ini, ada hutan di dekatnya tempatku menemukan rumput peredam angin. Sayangnya, bagaimanapun, ada binatang iblis di sana, jadi aku tidak bisa memanennya. Masih banyak lagi rerumputan dan tumbuhan seperti ini yang tersebar di mana-mana yang saya yakin ada di sini meskipun aku belum pernah memasuki reruntuhan ini sebelumnya. Zhao Xin tertegun. Jadi rencanamu sejak awal adalah menggunakan bahan lokal sebagai bahan untuk meramu lebih banyak obat. Itu benar, namun, saya tetap membawa 2 set bahan lengkap untuk berjaga-jaga agar saya tidak terlalu dalam lubang jika saya membuat asumsi yang salah. Selain itu, saya dapat segera menggunakan sekumpulan obat jika saya membutuhkannya. Tanpa diduga, saya benar-benar perlu menggunakan kumpulan itu segera. "Bagaimana kamu tahu semua ini?" kata Zhao Xin, wajahnya dipenuhi kekaguman. Saat kalian semua bersenang-senang di rumah bunga, 1. Budaya Tionghoa cenderung menyebut gadis muda sebagai bunga. Saya sedang melakukan penelitian di perpustakaan. Setelah mendengar kata-kata rumah bunga, wajah Zhao Xin memerah. Dia tertawa canggung, "Jadi jika kamu bisa mengumpulkan semua bahan ini, maka kamu bisa membuat total 4 batch. Sebenarnya, aku bisa menghasilkan 6. Jumlah yang dikatakan Su Chen membuat Zhao Xin terkejut lagi. "Bukankah kamu bilang kamu hanya membawa cukup untuk membuat 4 batch? Saya memberitahu Cloud Leopard dan yang lainnya untuk membantu saya membawa beberapa juga." Su Chen sudah cukup pulih saat dia bangkit kembali. "Jadi, hal yang paling mendesak saat ini adalah menemukan mereka dengan cepat. Aku punya rencana, tapi aku butuh bantuanmu." "Katakan saja, saya pasti akan mengurusnya," kata Zhao Xin. Dia sangat menghormati Su Chen sekarang, jadi dia akan bersedia mendengarkan Su Chen bahkan jika dia tidak memiliki nomor siswa ketiga. "Aku ingin kamu meninggalkan tempat ini dan pergi mencari yang lain karena kamu memiliki Golden Blazing Eagle Eye. Selama kamu tetap waspada terhadap lingkungan sekeliling, kamu seharusnya tidak berada dalam bahaya yang terlalu besar. Setelah kamu menemukannya, beritahu mereka 2 hal. Pertama-tama saya di sini dan mereka dapat menemukannya di sini jika mereka terluka." "Kau akan tinggal di sini?" Zhao Xin agak tidak mau berpisah dengan Su Chen. "Aku akan pergi ke hutan untuk mencari beberapa bahan dan membuat beberapa obat lagi. Aku perlu memiliki lokasi yang tetap untuk merawat luka orang lain, karena tidak akan berhasil bagiku untuk berlari kemana-mana. Dengan demikian, tugas menemukan sekutu kita jatuh ke tanganmu. Kamu juga dapat menggunakan kesempatan ini untuk terus memetakan tempat tersebut." "Baik," Zhao Xin setuju dengan agak enggan. "Kedua, kamu harus memberitahu mereka bahwa aku membutuhkan bahan-bahan ini." Su Chen mengeluarkan selembar kertas. Di atasnya ada daftar nama banyak tanaman obat yang dia butuhkan. Dia menyerahkannya kepada Zhao Xin dan berkata, "Jika mereka menemukan tanaman obat ini, mereka harus membawanya kepadaku." "Oke." Zhao Xin menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat. Itu terbukti betapa pentingnya ramuan itu. Jika mereka bisa mengumpulkannya untuk Su Chen, hanya 6 kumpulan obat tingkat lanjut ini yang akan menjadi senjata serius. Cukup untuk memberikan pukulan besar bagi para pemuda ras ganas. "Terakhir, aku ingin kamu melakukan satu hal terakhir," kata Su Chen lugas. "Apa itu?" Zhao Xin menjawab, "Pergi temukan Ji Ruoyu. Tidak peduli apa, tidak boleh ada apapun yang bisa terjadi padanya."
Bab 140, Ji Ruoyu adalah siswa tahun ke-6 dari Hidden Dragon Institute dan satu-satunya siswa tahun ke-6 yang hadir. Dia adalah yang termuda dari semua orang yang memasuki reruntuhan, dan dia juga yang terlemah. Nomor siswanya adalah 40, dan orang sering menyebutnya sebagai Little 40. Namun, Su Chen menganggap Little 40 sebagai individu paling penting di sini. Berdasarkan kriteria pemilihan Institut Naga Tersembunyi, semakin lemah seorang siswa, semakin besar kemungkinan mereka memiliki bakat unik. Ji Ruoyu tidak terkecuali. Satu-satunya alasan dia dipilih adalah karena dia memiliki skill garis darah bawaan khusus, Void Sensing atau merasakan ruang kekosongan. Jurus tipe Void jarang terjadi, bahkan jika mereka diberikan oleh garis keturunan, pengguna seringkali harus mencapai tingkat kekuatan tertentu untuk memanfaatkannya dengan baik. Keterampilan Bloodline bawaan Ji Ruoyu adalah sama, dia tidak tahu teknik apapun seperti Void Transportation, Void Sundering, atau Mount Sumeru Shrinking. Bahkan Su Chen tahu teleportasi White Tower, yang memungkinkannya untuk melakukan perpindahan jarak pendek ke depan, tetapi Ji Ruoyu juga tidak mengetahuinya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah merasakan fluktuasi kekosongan dan gangguan apapun yang terjadi. Meskipun kedengarannya sama sekali tidak berguna, skill itu sangat berharga di tempat seperti reruntuhan. Segera setelah reruntuhan terbuka, fluktuasi kehampaan yang hebat akan dimulai, dan kehampaan akan menjadi semakin tidak stabil hingga akhirnya runtuh. Hanya orang yang dapat merasakan fluktuasi ini yang dapat menentukan dengan tepat waktu keruntuhan dan menemukan lokasi keluar yang aman. Mengetahui jam berapa reruntuhan akan runtuh sangatlah penting, itu mengendalikan apa yang akan dilakukan setiap orang selama periode waktu itu. Jika Anda menetapkan rencana selama 30 hari tetapi kekosongan akhirnya runtuh setelah 10 hari, semuanya mungkin akan berakhir bahkan sebelum rencana itu benar-benar dijalankan. Semua upaya yang telah Anda lakukan sebelumnya akan sia-sia. Jika seseorang menghadapi angin hampa saat kehampaan terfragmentasi, akan sulit untuk keluar dengan aman. Mengembangkan rencana tindakan hanya praktis setelah mereka tahu berapa lama kekosongan itu akan tetap ada. Inilah mengapa Su Chen sangat menekankan untuk melindungi Ji Ruoyu. Tidak ada yang bisa terjadi padanya. Dia paling membutuhkan bantuan seseorang seperti Ji Ruoyu, karena dia adalah seseorang yang terbiasa bergerak hanya setelah semuanya diatur. Meski begitu, Su Chen belum terlalu mengkhawatirkan keselamatan Ji Ruoyu. Ji Ruoyu telah diberitahu berulang kali untuk menghindari pertempuran dan tetap hidup. Cincin asalnya diisi dengan barang-barang tipe pelarian seperti gulungan transportasi, gulungan pertahanan, jimat perisai cahaya, dan banyak barang lainnya. Selama keberuntungannya tidak terlalu buruk sehingga jika ada pemuda ras ganas kemanapun dia pergi, dia akan baik-baik saja untuk saat ini. Setelah dia selesai memberi pengarahan kepada Zhao Xin, Su Chen memberinya 2 obat kecepatan angin tingkat rendah dan 2 obat pemulihan sebelum mengirimnya dalam perjalanan. Dia kembali ke gua untuk menunggu siswa lain. Sementara dia menunggu, tidak ada yang bisa dilakukan, jadi dia mulai melakukan penelitian terhadap 2 mayat pemuda ras ganas itu. Tanpa diduga, dia mencapai terobosan keberuntungan hanya dalam setengah hari. Namun, dia akan membutuhkan beberapa bahan mentah untuk mendukung terobosan tersebut. Untungnya, rencana awal Su Chen termasuk menjelajah, jadi dia tidak menunggu lebih lama lagi. Sebaliknya, dia meninggalkan surat dan medalinya di dalam gua, menginstruksikan mereka untuk menunggunya di sana sebelum bertualang ke hutan. Setelah sampai di hutan lagi, dia tidak langsung memasukinya. Pertama, dia menentukan arah angin, lalu mendaki ke sudut hutan dan menyalakan sebatang dupa. Dupa mulai berembus keluar dan mengalir ke dalam hutan. Ini adalah dupa pemikat binatang, dan itu bahkan lebih efektif daripada obat pemikat binatang. Efeknya dapat dikontrol dengan hati-hati, misalnya, hanya untuk menarik binatang ganas. Tidak lama kemudian, binatang ganas bertelinga panjang berwarna putih melangkah keluar dari hutan. Su Chen tidak tahu jenis apa binatang ganas itu. Setelah bereproduksi dalam kehampaan selama puluhan ribu tahun, penampilan binatang ganas ini sangat berbeda dari dunia luar. Ini tidak terlalu mengejutkan. Namun, sekarang bukan waktunya untuk menganalisis hal-hal seperti itu. Dia memutar kapak di tangannya, lalu mengibaskan jarinya ke sasarannya. Binatang bertelinga putih itu tidak langsung menyerang. Sebaliknya, itu menatap tajam ke arah Su Chen. Mungkin ia ingin mengamati lawannya terlebih dahulu, tetapi dupa penggambar hewan mengesampingkan kecenderungannya yang berhati-hati. Akhirnya, itu tidak bisa menahan diri dan menyerangnya. Battle Axe memotong ke depan, gelombang energi yang mengejutkan melonjak ke depan. Senjata yang dimiliki ras ganas berukuran besar dan tidak praktis serta sangat sulit digunakan. Namun, itu cukup efektif dalam menghadapi binatang ganas, yang tidak dapat beradaptasi dengan situasi dengan baik dan mengandalkan tubuh fisik mereka untuk bertarung.
Cakar binatang itu menghantam Betelgeuse. Dalam satu pukulan, cakar binatang itu terbelah dua, dan darah menyembur keluar. Binatang ganas menjerit kesakitan dan mundur. Ia ingin berlari setelah mengalami kekuatan lawannya. Kapak di tangan Su Chen mengejarnya, membelah binatang bertelinga putih itu menjadi dua bagian. Setelah membunuh binatang ganas dalam dua serangan kapak, Su Chen membuang kapak itu ke samping, pindah ke mayat, dan mulai menyerap origin energi. Ya, ini adalah motif sebenarnya dari Su Chen. Dia ingin menyerap lebih banyak origin energi untuk meningkatkan basis kultivasinya. Meramu obat hanyalah salah satu bagian dari rencana Su Chen. Bagian lainnya adalah untuk meningkatkan kekuatannya dan masuk ke alam mendidih darah. Satu-satunya alasan kedua ras melarang kultivator alam mendidih darah memasuki reruntuhan adalah karena mereka khawatir fluktuasi energi yang kuat akan mengganggu kehampaan, mempercepat keruntuhannya. Namun, kekhawatiran ini hanya berlaku untuk grup secara keseluruhan. Satu atau dua kultivator alam mendidih darah hanya akan memiliki efek terbatas pada tingkat keruntuhan. Tentu saja, kedua ras juga telah mengambil tindakan pencegahan terhadap hal ini. Jadi mereka mengusulkan agar basis kultivasi kandidat dibatasi hingga 90 bintang kuning atau lebih rendah saat memilih kandidat. Su Chen kurang 10 bintang kuning demi melengkapi 90 bintang kuning dan membuat terobosan. Bagi kebanyakan orang, 10 bintang kuning ini membutuhkan waktu 1 tahun untuk mendapatkannya. Bahkan individu yang paling berbakat mungkin akan memakan waktu setidaknya setengah tahun. Reruntuhan pasti tidak akan bertahan untuk waktu yang lama, sehingga mereka dapat menghindari terjadinya terobosan. Namun, ketentuan ini tidak berlaku di mata Su Chen. Selama masa pelatihan, Su Chen telah meningkatkan basis kultivasinya ke tahap 90 bintang kuning. Setelah itu, dia dengan hati-hati mengontrol tingkat kultivasinya untuk menghindari kehilangan hak untuk hadir. Namun, setelah memasuki reruntuhan, dia tidak lagi memiliki kekhawatiran. 10 bintang kuning hanyalah 1-200 binatang ganas. Ini juga mengapa dia perlu menemukan Jiruoyu. Dia hanya akan tahu berapa lama kehampaan akan ada dan bagaimana terobosannya akan memengaruhi durasi itu jika dia menemukan Jiruoyu. Misalnya, jika kekosongan ini hanya bisa bertahan 3 hari lagi, Su Chen akan menyerah begitu saja pada rencananya untuk menerobos ke sini dan pergi mencari harta karun. Namun, jika itu bisa bertahan lebih dari 10 hari, dia bisa bersiap untuk memasuki alam mendidih darah. Setelah menyerap energi asal binatang bertelinga putih itu, Su Chen mulai membersihkan mayat itu. Binatang ganas ini telah ada dalam isolasi selama puluhan ribu tahun. Memungkinkan evolusi untuk mengubah mereka. Mereka telah sangat menyimpang dari dunia luar, dan meneliti mereka mungkin membawa beberapa penemuan yang mengejutkan. Dia baru saja merawat mayat itu ketika binatang ganas lain datang menyerbu keluar dari hutan. Berdasarkan kekuatan Su Chen saat ini, selama itu bukan eksistensi tingkat puncak seperti raksasa tanah liat, dia tidak perlu takut pada binatang ganas biasa. Dia tidak membuang waktu untuk membunuhnya dan menyerap energi asalnya. Semuanya berjalan semulus mungkin, dan Su Chen mulai melaksanakan rencana kultivasinya. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a